Sel merupakan unit dasar struktur tubuh makhluk hidup. Artinya, tubuh seluruh organisme tersusun dari sel. Sel juga merupakan unit dasar fungsional karena seluruh fungsi hidup diatur dalam sel. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, maka sel dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri atau dari kingdom Monera. Yang kedua adalah eukariotik, artinya memiliki membran inti. Contohnya adalah kingdom Protista, fungi, animalia, dan plante. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler, di mana organisme yang tubuhnya hanya terdiri atas satu sel, dan yang kedua adalah multiseluler, artinya organisme yang tubuhnya terdiri atas kumpulan banyak sel yang berbeda. Sekarang kita akan membahas organel-organel penyusun sel beserta dengan fungsinya. Coba perhatikan gambar sel ini. Kalian harus bisa memahami organel-organel penyusun sel tersebut beserta dengan fungsinya. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel tersusun dari fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, misalnya air, oksigen, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Sitoplasma sering juga disebut sebagai cairan sel. Adapun kandungan yang terdapat pada sitoplasma yaitu protein, lemak, karbohidrat, zat-zat organik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma ini sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di dalam sitoplasma. Inti sel atau nukleus tersusun dari membran inti, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti sel atau nukleolus. Kromosom berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang tersusun dari benang-benang kromatin. Sedangkan nukleolus atau anak inti sel berperan dalam proses pembuatan komponen pada ribosom. Mitokondria merupakan organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi atau respirasi sel. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak juga jumlah mitokondrianya. Ribosom berfungsi dalam proses pembuatan atau sintesis protein. Ribosom sendiri berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Retikulum endoplasma sendiri berfungsi membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar, di mana terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus, di mana tidak ditempeli oleh ribosom. Badan Golgi atau sering juga disebut dengan kompleks Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk dan berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkannya. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa,
makanan, atau zat asing. Jika lisosom pecah, maka enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel sehingga sel akan mati. Sentriol. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Vakuola. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola yang berbeda, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Terdapat kloroplas yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya untuk menghasilkan bahan makanan melalui proses fotosintesis. Dinding sel. Membran sel pada tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tidak kaku. Kalian sudah tahu organel-organel penyusun sel, begitu juga dengan fungsinya. Maka sekarang kalian harus dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan yang sudah kalian lihat tadi, maka kita dapat membuat tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Lisosom dan sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan kloroplas dan dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan. Vakuola pada tumbuhan ukurannya besar, sedangkan vakuola pada hewan ukurannya kecil. Demikianlah materi kita tentang pengertian sel, jenis-jenis sel, organel sel, dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Selamat belajar untuk kalian semua.